saya bikin ini masih belum punya mesin awal-awal. Jadi masih lempar ke orang. Ya. Itu limited banget. Satu piece paling banyak cuma 6. Maksudnya satu artikel. 6 piece. Itu pun bayarnya ngutang. Oke, halo selamat pagi. Welcome to Bincang Bareng Juragan bersama Wujud Unggul. Kali ini kita udah siap-siap dari tadi sih sebenarnya. Keren ya. Keren banget. Keren banget. Kita punya environment yang baru ya. Kita punya pemandangan yang baru sekarang. Nah, BTW ya teman-teman, dimanapun teman-teman yang berkreasi di dunia digital printing, sublimasi dan lain-lain, atau yang sudah jadi sobatnya Wujud Unggul sudah sejak lama kapan tahu gitu ya, pasti harus join di sini karena teman-teman akan selalu mendapatkan hal-hal yang oke banget dari yang namanya Bincang Bareng Juragan dari Wujud Unggul. Oke. Infonya banyak banget ya. Infonya banyak banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Gitu ya. Ada berapa penonton ini, Pak? Wah, ada 3.000 di luar. Sampai macet loh di luar. Wah, ini hari Sabtu. Pasti banyak banget yang nonton. Oke, by the way, Bincang Bareng Juragan selalu menghadirkan ikon-ikon yang terbaik dari dunia digital printing ataupun sublimasi ataupun sablon gitu ya, Car ya. Kali ini saya tetap bersama Sarimu Sinati. Oke. Si penjual mesin ya? Iya, atau si gadis. Oh, gadis penjual mesin. Gadis terus mesin. soalnya, Pak. Nah, gadis terus ya. Dan di sebelah saya ada Mas ganteng yang masih muda, lebih muda dari gua, malu gua. Bilangnya Mas tetap ya. Tetapnya Mas. Kita seumuran kok tapi. Oh, seumuran ya. Alhamdulillah. Berarti milenial akhir ya gua. Oke, selamat datang. Halo Mas Ulin, apa kabar? Halo. Oke. Ini dia. Ini namanya Mas Ulin Nuha. Beliau itu adalah pemilik dari Master Racing IND ya. Iya. Kalau di Surabaya, Sidoarjo dan Ambon gitu. Udah terkenal banget loh, iya. Di Indonesia Timur, Pak. Iya, terkenal banget pokoknya. Namanya Master Racing ini. Nanti kita akan bincang bareng Mas Ulin ini seputar kenapa sih sublimasi gitu ya. Iya. Kenapa sih sublimasi gitu, terus kenapa sih pilih dunia sublimasi gitu. Terus kenapa sih kok bisa begini gitu kan, Dukanya gimana sih gitu kan, kita pengen tahu gitu ya. Selain daripada nanti kita Wujud Unggul ini selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik buat customernya ya. Jadi apapun yang terjadi, jadi kita berpartner dengan atau bermitra dengan customer itu bukan cuma masalah dua mesin hari ini gitu, enggak. Ya, tapi lebih banyak ke arah bagaimana caranya kita memajukan bisnis kita sama-sama gitu. Maju bareng gitu ya. Oke, saya mau sapa-sapa dulu yang ada di hadir siang hari ini. Oh, pagi hari ini ya. Pagi setengah siang, Pak. Pagi setengah siang. Surabaya ini tuh hot banget gitu ya. Wah, heran nih kenapa Surabaya hot banget, lebih hot dari Jakarta. Makanya Mas Uli ini agak-agak putih ya, sama kayak gue. Di jalanan terus soalnya. Oh iya. Kalau bekerja keras harus gitu. Iya. Terlihat, Pak, dari kulitnya, Pak. Bener. Kita semua kalau mau sukses harus hitam. Hitam di jalan. Oke, buat teman-teman dari Epson, selamat datang di Bincang Bareng Juragan Wujud Unggul. Sudah ada Bu Lina ya. Tadi saya lihat ya. Ada Bu Lina, ada Pak Hesti ya. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir. Nanti saya pointing ya Bu ya untuk ngobrol-ngobrol sama customer kita Pak Ulin ini. Mas dong. Oh iya, jangan Pak. Jangan tua. Iya, jangan tua ya. Nggak boleh tua. Sebenarnya gue nggak tua. Ya. Panggil adik juga boleh. Sebenarnya kita nggak tua. Kita ini dewasa. Oh iya. Kemampu jadi. Oh, kemampu ya, bahasa Jawa nih ngono. Oke, dan juga ada beberapa rekan-rekan dari luar mungkin yang sudah hadir di sini. Ada teman-teman followersnya dari Master Racing ya? Iya, Master Racing. Master Racing IND itu apa, followersnya udah banyak banget. Selamat datang ya. Pokoknya stay tune terus di webinarnya kali ini di Bincang Bareng Juragan supaya teman-teman tuh dapat inspirasi. Kedepannya mau ngapain sih gitu? Kok bisa ada orang sukses gitu di masa pandemi gini? Nah, kita juga harusnya penasaran deh, Sarah. Iya. Kenapa sih ada orang sukses di masa pandemi gini gitu? Ya, sukses dalam arti kata seorang itu dapat membangun sebuah bisnis yang berguna bagi
masyarakat sekitar ataupun buat orang lain gitu ya. Peluang-peluangnya itu loh. Peluang-peluang, benar Kita banget. harus pelajari dari situ juga ya kan. Bener banget. Oke, mungkin Mas Ulin saya kasih waktu 2 detik aja buat nyapa. 2 No, detik. Jangan dong. Master Racing Lover. Oh iya. Oh, iya. Apa Mas sebutannya buat sopo jenenge? Followernya itu apa? Biasanya. Kalau follower ini ya, apa ya, kita biasanya lebih panggil mereka ini brother. Oh, brother. Oh, anak Brother motor. sister. Anak motor. Iya, Master Brother, Racing. Iya. Ngomong-ngomong laptop saya juga udah ada Master Racing-nya ya. Oke. Brothernya Master Racing, silakan disapa dulu. Halo, selamat pagi brother gitu. Halo ya, semangat pagi brother ya kan. Oke. Iya, teman-teman Mas Racing, sahabat keluarga Mas Racing lebih tepatnya. Ya, karena kita di sini Mas Racing selalu mengutamakan persaudaraan loh. Untuk kita aja loh, the spirit of brotherhood. Woi. Jadi kita harus Istimewa. semangat untuk membangun persaudaraan. Benar. Ketika sudah saudara mau order di tempat lain itu sungkan. Ya. Sing penting itu, benar. Kuncinya Yang penting itu, sesimpel itu, Pak. benar. Jangan order di tempat lain ya. Iya. Udah tahu kualitasnya di sini udah paling oke ya. Iya. Jangan percaya. Nanti kita buka-buka ya. Iya, oke, Kenapa oke, sih oke. harus pakai warna di sini? Dikupas Dikupas pelan-pelan di ya, Pak. sini ya. Pokoknya enjoy aja sama podcast ini. Pasti pokoknya asik lah gitu ya. Oke, thank you very much. Kita lanjut ya. Jadi Mas, kita kali ini tuh sebenarnya kita udah lama banget pengen kesini ya. Pengen ngobrol-ngobrol gitu. Kita pengen ngangkat ikonik-ikonik. Biasanya kan bincang bareng Juragan tuh kemarin tuh kita banyak ngangkat dari mulai zaman pandemi ya. Sampai sekarang masih pandemi lagi. Iya. Tapi kita tetap semangat gitu. Ayo customer tuh harus tetap sama-sama berdiri sama kita. Itu tujuannya. Jadi kan Wujud Unggul ini benar-benar ngasih spirit, ngasih energi gitu. Kalau semua kan lagi pada runtuh nih semua kemarin. Nah, Wujud Unggul nggak mau kayak gitu. Jadi kita selalu benar-benar gimana caranya kita punya komunikasi dan bonding yang kuat sama customer kita. Supaya kita bisa sama-sama bangkit gitu ya. Iya, Gitu. harus itu. Harus. Nah, kalau teman-teman masih penasaran silakan browsing di Instagram ya, Mas Racing IND sambil dibayangin gitu ya. Nah, sekarang yang punyanya ini saya mau ajak ngobrol nih. Mas, first questions. Pertanyaan Oke, pertama. siap. Oke. Nanti Sari berondong lagi pertanyaannya. Cuma 1-2. Pokoknya gitu terus ya Pak ya. Hah? Saya jawab terus aja. Tapi jangan prospekin dulu, Sar. Nanti aman, belakangan. Aman. Prospeknya di belakang. Oh iya. Mas kudu tuku sampean iki. Iya. Cari salib dulur. Oh, Iya, iya. nah itu. Oh, jauhnya betul Iya, ya. soalnya. Oke Mas, boleh cerita sedikit profilnya jenengan ini seperti apa? Profilnya ya let's say bukan usia ya, kita Iya. kan non usia gitu. Dari hobi terus kenapa kenapa terjun ke dunia ini, dunia yang dunia custom ya istilahnya. Dunia custom. Dunia custom gitu. Oke, mungkin profilnya dulu Mas. Iya. Jadi nama saya Ulin ya kan. Instagram saya juga bisa nanti ya. Kalau Mr. mau Lin, lihat, ya. ya Mas Lin itu. Jadi saya dulu sebenarnya tidak mengenal ini ya kan. Cetak-cetak tidak mengenal. Saya justru awal-awal dulu lebih ke hobi menggambar sama bermain musik sih. Oke. Iya. Oh, sama dong kita berarti ya. Samaan. Sama, Mas. Oke. Aku ngamen juga sih. Iya. Tukang ngamen berarti. Ya itu. Oke, gambar berarti desain gitu ya. Ya ngedesain ya kan. Jadi dari situ kan waktu itu saya sering gambar ya kan. Terus ada teman yang lihat, "Loh, kok bagus gambarannya ya kan. Coba sih gambarin ini." Ya saya gambarin. Nah, ketika gambar ini ya tapi waktu dulu masih males sih ya kan. Paling sebulan berapa artikel aja ini sudah bagus. Oh. Karena waktu itu cuman masih belum ada tanggungan. Oke, Kan belum masih nikah itu. bujangan ya? Masih bujangan. Oh, belum gendut tuh berarti. Masih kurus. Ada fotonya di dalam. Masih kurus. Belum segini. Belum segini. Iya. Oke. Terus. Itu Tapi dibeli nggak desainnya itu? Dibeli. dibeli sih, ada yang beli, ada yang cuman ngasih rokok, ada yang cuman gini, suwun ya. Oh. Ada loh. Kebanyakan yang suwun ya. Iya, kebanyakan yang suwun. Apa gambarannya ya kan? Kalau bahasa Jawanya gitu. Gambarannya bagus ya kan. Oke. Makasih ya. Nanti kalau butuh desain lagi, kita kabarin. Paling banyak gitu, minta gratisan. Oh iya. Oke. Itu. Oh, ternyata beliau desainer Iya, gitu. desainer. Makanya punya taste ya gitu buat hasil produksinya gitu. Betul.
Nah, kalau terus menginjak dunia custom, masuk, kemudian kenapa terpikir untuk membangun sebuah bisnis custom kayak gini, Mas? Jadi custom ini awal mula custom dulu itu kan saya melihat ya bahwa di sekitar Master Racing aja ya. Oh ya, ya. Waktu itu di sekitar Master Racing aja, terus teman-teman banyak yang ya sering curhat ke saya. Aku kita pakai bahasa Indonesia aja. Campur boleh. ya. Ya. Bebas. Oke. Ngerti semua ada Iya. subtitlenya ya. Iki ambiar kok ngene ya apa-apa. Santai. Iya. Jadi kan ini mereka pada sering waktu main ya, waktu ngajak nongkrong ya, pada curhat ya. Ini bikin di sini kok nggak selesai ya. Bikin di sini kok akhirnya seperti ini kurang memuaskan. Nah, akhirnya dari situ karena banyak ya saya mulai iseng sih. Iseng ya mulai kepikiran ya kan. Gimana caranya paling satu ya kan. Tetap saya mengutamakan pendapatan waktu itu karena waktu itu wah ini isi kantong ini Sudah sangat tipis sekali. banget. Oh, gak kayak sekarang ya, Sar ya? Tipis banget. Gak kayak sekarang, beda ya sekarang. Sekarang tipis Pak, tapi Iya. di belakangnya. Oh, enggak. Bangkas. Sebenarnya dianya tipis sih, tapi duitnya di bininya semua. Bininya yang tebal. Ya. Sorry Mas loh, ini Loh, agak. Ya, jadi salah satu faktor itu ya kan. Terus yang kedua waktu itu juga lagi sangat benar-benar kepepet. Benar-benar kepepet. Waktu itu istri saya sudah Udah nikah tuh Mas, udah nikah. sudah. Oh. Ya kan. Waktu itu awal-awalnya mau ini istri saya mau lagi hamil tua. Hamil tua. Ya kan. Usaha saya yang waktu dulu juga tetap ini sih, tetap di kain ya kan. Tapi musik-musik metal lah anak-anak. Oh, sama dong Mas. Dan ini ya. Sama. Nanti kita ngejam bareng ya. Iya, boleh. Live-nya di sini Mas Racing. Lanjut. Ya. Itu karena waktu itu jualan yang dulu ini sepi banget ya kan. Ngejual sehari pun sekali susah. Jadi waktu itu kalau nggak salah satu barang ini cari keuntungan 50.000 susah banget. Susah banget. Lagi susah ya. Awal-awalnya sih memang naik ya kan. Naik terus menjelang mungkin juga pasar juga bosan waktu itu. Oke. Nah, bosan dengan barang yang waktu itu saya masih ngambil karena mungkin juga ya produk-produk yang dijual gitu-gitu aja. Akhirnya market turun, bosan gitu, jenuh gitu ya marketnya ya. Nggak bisa custom mungkin. Iya. Terus karena istri saya butuh dana ya kan, saya pun juga butuh dana untuk ini proses lahiran anak saya. Akhirnya satu bulan sebelumnya ini dengan waktu sebelumnya saya sudah sering ini sih, diajak teman-teman, diajak ponakan lihat balap waktu itu. Nah, jadi waktu itu balap liarnya di sini Utami. Mau ke Juanda? Ya. Itu dulu balap liar. Anak-anak balap liar di situ. Di situ saya lihat kok marketnya kok bagus ya daripada yang saya jual waktu itu. Akhirnya saya iseng-iseng. Jadi iseng-iseng. Jadi dari yang sebelumnya dari genre musik ya, produk saya musik, akhirnya harus berubah ke balap. Nah, itu iseng dan alhamdulillah isengnya bisa membuahkan seperti sekarang. Wah, istimewa. Tepuk tangan dong. Ini bridgingnya udah enak kayak gini ya. Gitu. Tadi tuh sebenarnya gue mau nangis, Sar. Pas saya mau lahiran istri saya, aduh gue udah hampir aja. Ternyata dia main ngomongnya balap liar. Malah aku kirain Mas Ulin ini Pembalap. joki. Oh, joki ya. Pembalap. Enggak, Sar, jangan, kalau jatuh nanti dia dagingnya habis. Enggak sih. Hati apa? Iya. Banyak yang tanya ya kan, yang sering ngobrol, dulunya pembalap ya. Ya, Tapi waktu SMA sempat ya. sempat ngejoki motocross. Cuman ya karena soulnya kurang ya kan. Jadi tetap main musik aja waktu itu. Ya, tapi benar sih. Ini kan titik-titik pelompatan manusia itu kan ada berbagai macam ya. Jadi begitu dia lihat balap liar, itu malah jadi potensi buat dia. Nah, itu sih yang nggak kelihatan sama orang ya, mungkin ya Mas. Ya, itu. Nah, sekarang ini kabarnya nih karyawannya aja sudah 32. Benar nggak Mas? Coba. 30 kemarin 32 terakhir, sempat 38. Sampai 38, alhamdulillah. Ya, karena ya ada pandemi akhirnya saya mengurangin yang bandel-bandel sih.
Bandel-bandel ini saya lihat reportnya. Ya. Oh no ayo. Makanya susah loh cari kerja ini. Jangan itu. bandel-bandel. Bandel-bandel ini ya. Sikat habis lah. Ya. Nah itu berawal dari situ. Nah gini Mas, aku mau ini kita sesi air mata ya sebenarnya pengen. Wah, iya. Siap. Tadi nih Pak. Oh ya. Udah sedih dari tadi. Mas, ini saya nanya bukan sukanya aja, tapi dukanya itu dulu gimana Mas? Sedihnya gitu. Misalnya gini kan, kalau pengusaha tuh, sampai tuh jangan lihat saya sekarang gitu. Iya. Sekarang itu kalau dulu aku sampai jual TV loh buat makan. Ada nggak yang kayak gitu Mas gitu? Sering Mas. Oh, ini gimana nih? Jangan Sebelum sekali aja sukses nih. ya, sebelum sukses kayak gini tuh gimana? Ya, yang pasti awal-awal dulu ya kan. Ketika saya memutuskan untuk bermain ya kan di racing ya kan, di Sublime terutama. Ya yang pasti teman-teman saya dulu ya kan pada nyepelein. Orang-orang terdekat saya malahan. Wah, pasti. bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ngene. Usaha opo gak jelas. Iya. Terus ada lagi masih saya inget. Wah, ngomong-ngomongannya mereka. Wah, coba Mas. Ini siapa nih? Di sini ya nanti ya. Nonton di YouTube nih. Oke, nonton. Saya berharap nonton. Oke. Sekalian ya Mas. Iya. Oke. Gitu. Terus ada yang bilang lagi, walah, betulan gombal, mending lapo lah, ngojek lah, apalah. Wah, gitu juga pernah. Gitu. Terus ada jualan ya kan, bahasa Indonesianya gini ya kan, kamu nggak mau pesen tak ya kan? Jadi jawab, mas kabiku sakeh. Ya kan? Nah, gitu banyak. Banyak banget lah mas. Iya. Tapi justru cambukan-cambukan kayak gitu tuh lebih jadi bikin kita semangat dan lebih dewasa gitu ya. Iya. Gitu ya. Itu. Terus ketika ada ini juga sih. Pernah diusir katanya mas? Diusir pernah. Ya kan? Waduh. Jadi waktu dulu kan saya sering ini. Siap. Nangis. Iya. Udah siap aku tisunya nih Pak. Awal-awal kan sering jualan ini. Kalau di Surabaya di Taman Buku lah. Jualan apa mas? Emper ya. Ya sama ini produknya ini. Oh. Cuman waktu itu produk satu barang gini ya kan. Ya mungkin saya berharap teman saya ya kan, saya ucapkan terima kasih karena dulu saya bikin ini masih belum punya mesin awal-awal. Jadi masih lempar ke orang. Itu limited banget. Satu piece paling banyak cuma 6. Maksudnya satu artikel. 6 piece. Itu pun bayarnya ngutang. Oh, nah ini nih. Iya. Ya, Saya ucapin dulu ya kepada teman saya pernah ngutangin saya. Iya. Kayaknya doi yang nangis ya. Bukan kita yang nangis. Oke. Nangis saya kok. Barangkali join ya. Kayaknya kok yang live lumayan banyak ya kan. Iya. Nah, tadi saya udah jawab WA, coba kalau join ya kan. Ya buat pernah ngutangin saya terima kasih banyak. Buat modal awal muter ya Mas. Itu. Oke, nah ini nih bener-bener ke korek ya gitu ya. Terus, nah ini mas, satu sebelum masuk ke Sari ya nanti ya. Kalau kan dengan kesuksesan ini dari dalam waktu berapa lama ya mas? Gitu. Dari proses yang Taman Bungkul tadi diusir itu sampai sekarang ini udah berapa lama tuh? Ini ya mau 1 dekade. Oh 1 dekade. 10 tahun. 10 tahun. Iya. Butuh konsistensi, doa ya gitu kan, nggak cuma usaha ya. Ikhtiar dan doa gitu ya. Tetap ini sih, trust sih, ya kan. Iya. Semangat buat ini, buat Alhamdulillah. mewujudin kita, Betul. keinginan kita. Intinya guys, kesuksesan itu tidak ada yang digapai langsung kayak ngambil apa ya? Nggak sesingkat itu gitu ya. Jadi Nggak seinstan. nggak seinstan, Nggak nggak seinstan instan makan. ya. Sama kopi gitu ya. Enggak ya. Kopi aja di brewing dulu, di apa dulu baru enak gitu ya. Sama kita juga diterpa dulu ya gitu. Mas, one last question dulu dari aku nih. Kalau di masa pandemi ini kan pandemi ini udah jalan sekitar April ya? Maret ya. Maret akhir ya, udah hampir 5-6 bulan ya. Setengah tahun gitu. Gimana caranya Mas Racing ini bisa survive gitu loh Mas dalam kondisi seperti ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya kan ini untuk PO yang masuk ya kan. Jadi saya sudah beberapa taken, bahkan saya sudah proving ya kan. Proving sudah ACC waktu itu Mas. Nah, sudah ACC, sudah bilang Mbak Sari ya kan, ada madam, ya kan, saya undang, saya mau pengadaan mesin kurang lebih
yang ini. Mau ambil yang large tapi yang ini. Oke. Ini nih. Karena Maunya iya. berapa unit Mas waktu itu? 3. Saya udah langsung ini. Ini gimana gitu saya? Loh, kamu tuh bayangannya wis iki. Jiwa saya meronta. Gitu, Mas. Aduh. Jadi kalau dari ini ya kan untuk beberapa bulan yang lalu ya kan, bahkan sebelum 2020 itu saya sudah ini pada lampu hijau ya kan. Jadi sebenarnya tahun ini insya Allah puncaknya Mas Racing ya kan, karena tahun ini sampai Desember seharusnya sudah full overload saya. Wah, tepuk tangan dong. Nah, gitu. Sebulan itu 5.000 ada, Mas? Kalau kemarin alhamdulillah rata-rata 10 sampai 15.000. Masya Allah. Buat siapa aja yang pernah menyepelekan dan mengutangi, alhamdulillah ya ini jalan yang maha kuasa. Sekarang pembuktian 15.000 Sar. Gue merinding loh 15.000. Makanya Pak, bukan satu PO mesinnya. Iya. Tunggu dulu. Jangan itu dulu. Oke, aduh luar biasa. Aku merinding sumpah. Kalau yang awal tahun itu dulu yang mau masuk ya kan, proving sudah di ACC waktu itu Mas Yaki. Sudah ACC ya kan, sudah turun karena PO kan dari instansi. Prosesnya agak ribet. Saya proses membuatkan sampel ini 3 bulan lebih. Akhirnya ya kan, desain sudah ACC sepakat. Ya kan? Ini tinggal turun bekas-bekas yang lain ya. Oke. Pending it waktu itu totalnya 150.000 piece lebih. Wow. Nggak bisa berkata-kata. Karena dibuat di Indonesia. Ya. Aku langsung menang gitu. Speechless aku langsung. Serius, aku speechless langsung. Tapi nggak apa-apa Pak. Mungkin bisa Sari mau nanya kali. Sing iki ketemu nih karo wujud unggul kali ya. Sari. Gimana, Sar? Ya, Mas Un kalau boleh tahu kan dulu sebelum boomingnya printing. Ya. Belum sekarang ini. Ya. Itu Mas Udin awalnya apa? Sublim. Main ke sablon. Sablon. Oke. Manual berarti manual, ya. ya. Tarik manual. Terus yang mengarahin ke printing dari mana Mas awal mulanya? Waktu itu jadi saya masih ngesukan ya kan. Sukan karena market awal-awal racing ini sangat antusias ya. Jadi anak-anak komunitas ya kan. Terus anak-anak karena mungkin ya sudah ditakdirkan juga. Iya. Udah jalannya ya Mas. Ya udah jalannya. Ya kan. Terus waktu awal juga saya diperkenalkan dengan orang-orang yang memang yang sudah bertahun-tahun di racing. Nah itu. Jadi PO sudah lumayan waktu itu. Sudah lumayan. Saya pernah nge-sub ke Bandung pernah. Ke Surabaya pun pernah. Tapi karena mereka ya tetap biasa lah kan. Iya. Saya mengutamakan servis. Oke. Mengutamakan servis. Awal-awal dulu saya mau beli mesin ya terus terang aja ya kan. Susah, waduh uang segini ya kan. Uangnya siapa yang dipakai? Karena waktu itu saya ngerjain event ini telat, akhirnya saya kena penalti. Terus ganti karena dong. masih nge-sub tadi ya Mas ya. Itu yang memutuskan saya untuk membeli mesin awal-awal itu. Oke. Terus taunya kami, taunya kami bagaimana? Lumayan sekali tahan dodolan ya, tahan dulu. Rada halus Pak. Giringnya rada halus. Iya. Gimana Mas Udin? Awal itu dulu ini sih siapa ya yang kesini pertama? Kesini kok Mbak? Ya kesini ya kan. Nawarin Mas saya lihat ya tetap saya nego karena waktu awal pertama bayarnya harus cash. Wah ini cash only. Cash only ya kan. Ya, sedangkan kebutuhan bukan hanya mesin ya kan, butuh press dan lain sebagainya. Alat-alat support. Terus saya nego banyak.
itu 2 sampai 3 bulan waktu awal-awal punya mesin itu. Untuk memutuskan Buat yang- mutusin ya kan, win-win solusinya gimana. Akhirnya dapat ACC ya kan. Terima kasih Pak Bagi ya sudah di ACC membantu juga. Terima kasih Pak Bos. Iya, makasih Pak Bos. Waktu itu saya gini, Mas ini sebenarnya nggak bisa loh kalau ini minta tolong disampaikan ke Sama pimpinan. Iya. Akhirnya disupport lah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sampai sekarang ya. Kalau boleh tahu mesinnya Epson kan Mas? Oh iya pasti ya. Marketnya Sublim ini memang agak signifikan berbeda dengan digital printing ya Bu. Jadi secara profiling gitu ya, secara profiling kan nggak terlalu common gitu. Tapi memang yang kita lihat customer-customernya Wujud Unggul, terutama mereka itu betul-betul ya, kalau main Sublim ini bahkan sekarang ya di masa pandemi ini kok malah makin naik gitu ya Sar ya? Makin trennya makin naik gitu. Makin naik. Ya. Kalau jersey sepeda Mas, gimana demandnya? Kita sama-sama memperkuat statementnya Bu. Ya, memang tidak ditutup. Saya tidak bisa memungkiri ya, bahwa sekarang yang lagi in jersey Gowes ya kan. Itu yang masuk rata-rata Gowes semua. Baik dari ini maklun dari teman-teman sablon, termasuk dari customer end user langsung, rata-rata yang masuk saya lihat PO semua pada Gowes ya kan. Terus ini baju-baju olahraga lah. Oh, Ya, oke. yang lagi in sekarang. Kalau di Mas Racing saya ya kan sendiri untuk ketika ada customer masuk ya kan, selalu yang saya tonjolkan ke Sublim ya kan. Oke. Tapi meskipun nanti, ini kayaknya panas ya kan. Wah, saya ada trik-trik ini buat menjawab biar nggak panas gimana. Nah, itu. Akhirnya ya kan closingnya tetap ke Sublim. Betul. Nah, itu yang. Enggak nih masih ada Bu, dikit aja Mas. Kenapa sih kalau dari sisi Mas Ulin? Iya. Jadi kenapa kok Epson? Jadi sebelum saya beli mesin ini, saya tetap hunting ya kan. Saya hunting, saya tanya ke teman-teman. Saya juga ketika saya saya ngesupkan PO dulu, saya lihat hasil semua ya kan. Karena kemarin PO yang dari instansi yang lama proofing ya sampai 3 bulan ini dari beberapa mesin. Waktu itu saya sempat proofing, saya pakai mesin teman. Saya kasih file kan. Memang yang di ACC jangan dari Epson. Oh, oke. Ya, karena solidity warnanya oke sih. Oke Bu, nggak compete berarti sama mesin yang lain ya. Apalagi yang dari C ya. Jauh, kalau sama itu mah jauh banget. Jauh banget Mas Oki. Beneran jauh banget. Jangan dibanding. Oh, Jauh banget. baru 6270 belum lawan 9430 ya. Masuk lagi. Dapat lagi gua poinnya. Iki oposisi podcast ketawa mulu. Enggak. Mas Zaki, aku ini mau ngulik ini loh. Penasaran. Penasaran. Woi, opo iki? Mlebu mana ya, Masuk. Bukan jualan, bukan jualan. Aduh. Ya. Mas Zaki, Master Racing ini loh. Ah. Hebat banget kalau suruh buat acara. Oh, Nah, yang Master iya. Racing Fest tuh loh. Itu Aku rasanya wah. aku kayak pernah baca di ulasan gitu ya. Ini event terbesar master yang diadakan Master Racing dengan peserta terbanyak ya. Iya. Terakhir tuh di GBT ya. GBT Februari ya Mas itu Mas. Gimana Mas? Coba ceritain. Event pertama sih itu Mas Oki. Oh, pertama iya. dan terakhir sebelum pandemi gitu. Ya, event pertama. Ya kan. Itu sih event pertama ya kan. Untuk ini aja bertepatan juga kemarin berapa 5 tahun ya 5 tahun Mas Racing. Begitu karena saya juga banyak teman yang membantu ya kan. Teman yang sudah saya anggap saudara sih ya kan. Saya tanya saya mau bikin event nah kan. Siap support nggak? Siap support. Oke lah kita bangun bersama-sama. Oke, pesertanya berapa ya, Sar? Ada berapa ribu Mas? Berapa juta? Wah, GBT muat emang 20.000 kali ya. Waktu itu ada beberapa media sih juga yang ini yang ngeliput ya kan. Sempat ada PIC yang buat ngitung baru masuk ya kan. Karena terjadi X ya kan. Jadi terakhir ini 10.000 berapa itu masih sekitar jam 6 sore. Itu ya kurang lebih
di atas 10.000 lah. Itu semua anak-anak bawa motor komunitas ya masuk ke sana. Wah, suaranya Itu Pak. sama lomba ya Mas? Ya, ada truknya itu waktu itu. Oke, nah tapi setelah pandemi ini juga tetap ya itulah hebatnya sublimasi ya. Dia event hilang boleh gitu. Iya. Tapi Yang cetak tetap yang ada. cetak tetap gini gitu ya. Kalau boleh dibilang Mas, kurvamu itu dari yang kan dari event kan sebelum pandemi nih. Ya. Setelah pandemi itu naik apa turun dulu terus gini lagi? Kira-kira. Waktu awal pandemi turun drastis. Oh, jalan Turun semua. drastis ya kan. Oke. Sampai beberapa minggu ini kurang mood, akhirnya saya serahin ke anak-anak karena kan udah dipegang autopilot sama anak-anak. Jadi saya sempat beberapa minggu ini mau bingung, ini sudah menggambarkan planningnya sudah kencang, tahu-tahu aduh. iya. Sempat awal-awal memang ya kan. Agak desperate Iya. gitu. Cuman karena teman-teman pekerja Mas Racing ya kan yang memberi saya semangat, ayo Pak kita cari lah, mesti ada ya kan. Iya. Nah, karena waktu itu planning ini saya sudah teken juga sama pabrik kain waktu itu. Ya kan, akhirnya harus di struktur lagi, ayo kita. Iya, benar. Nah, kan kalau Mas Racing dekat sama komunitas kali ya, Sar ya. Nah, itu Banyak komunitasnya. cara nge-handle gimana ya, Mas? Menghandle komunitas sebanyak itu Supaya tetap guyup nih. iya gitu kan motor ini kan brotherhood banget gitu. Iya. Kan aku lihat nih ya kalau nggak ini branding sedikit. Jangan Ini menyebutkan X itu. jangan menyebutkan ya. Itu soalnya berbahaya. Oh, berbahaya. Yang kan Karena tidak untuk dipublish gitu. Mohon maaf ya, tidak untuk dipublish soalnya. sing komunitas motor Aerox itu ada ya. Motor Aerox ada sih. Oh, kemarin gowes semua. Gowes ya? Sama mancing. Oh iya mancing. Itu juga segmen juga ya mancing ya. Mancing kemarin. Mancing ini paling besar ya kan. Itu ternyata saya kira kan mancing ini segmen apa ya kan. Enggak begitu ini. Orangnya pun ya mohon maaf tapi saya tidak ini ya. Jadi dia masuk ke sini bawa stick pancing dan lain-lain. Kan bukan mancing di laut misalnya. Iya. Ternyata saya kaget waktu itu masukin PO 400 berapa piece gitu. Wow. Padahal bukan mancing profesional ya Mas ya. Mancing ditambak biasa gitu. Mancing ditambak biasa. Makanya saya luar biasa ini ya. Istimewa. Itu pancing loh ya. Ya, padahal sebelumnya saya nggak sampai kepikiran sih mancing ya kan. Ternyata ada segmennya di situ ya. Ada pasarnya. Hebat. Oh jadi gimana cara menghandle komunitas itu Mas? Komunikasi ini piye sih kalau sosial media atau mereka datang ke sini kan kemarin juga ada ketuanya motor klasik gitu ya ke sini. Ada. Itu gimana Mas cara menghandle mereka itu? Yang pasti komunikasi dengan baik lah. Itu yang selalu saya jaga. Dan siapapun di sini ya kan pegawai-pegawai juga setiap ada customer ya anggap itu temanmu. Ya. Bukan teman saya. Ya. Oh contoh lo bosnya aja gitu. Iya. Jangan lihat bosnya. Pasti kan yang dicari mereka ke sini nyari saya ya. Oh. Tapi gimana teman-teman ini juga harus bisa servis ya kan. Bonding lah. Ini bos kita loh ya. Jangan macam-macam sama bos kita. Aduh. Ya gitu Pak ya. Keringetan aku perlu 15.000. Aduh. Sebenarnya saya survive ini bukan kemauan saya ya. Cuma saya melihat orang-orang yang support saya di belakang layar. Ya. Di belakang layar ini mereka bekerja ekstra ya kan. Kalau saya nggak support mereka pasti bakal ya patah semangat ya kan. Itu yang membuat saya harus survive. Tapi dengan berbagai kondisi masalah keuangan, masalah apapun gitu, tetap bisa survive ya waktu pandemi itu. Ya Pasti tetap kan terganggu kan masalah finance gitu. Itu kan turun sekarang bulan kemarin cuma berapa Mas 3.000 berapa gitu 3.600 kalau nggak salah cuman segitu. Turunnya jauh banget kan 50% lebih. Bisa 10.000. Ya sama sih mungkin kurang lebih ya. Tapi istinya spiritnya anak-anak untuk juga bertahan dan tetap positif kali ya. Iya. Jadi bisa tetap survive gitu. Harus survive. Kalau kondisi finance sama aja ya Mas berarti. Kondisi keuangan perusahaan apapun pasti sama ya gitu. Iya pastilah ya. Pasti sama 11-12 ya kan. Tidak menutup kemungkinan. Jadi tetap intinya sih kita harus ketika kita mau dapat sesuatu dari orang ya kita ngasih dulu ke orang itu ya kan. Nah, cuman ngasih kan bukan berupa materi atau barang ya kan. Dia mau pesan ini, saya ingin nanti dapat undian mobil lah kan, sudah kayak ini ya. Tapi gimana
cara kita servis aja sih Pak, itu sih. Karena sekarang kan, harga Sublime kemarin sempat turun drastis loh Pak. Ada yang harga waktu itu, di luar nal saya ngitung ya kan. Ini kacau ini harganya. Sampai segitunya ya? Sampai, pernah. Tapi tetap dirilis? Tetap ada customer saya ya kan, sempat kita adu argumen, ya kan. Dia katanya dapat harga sekian, oke, boleh. Nah, bolehlah saya kehilangan beberapa piece dari customer itu kan. Baru bulan kemarin dia kesini lagi customer saya, ya kan. Pengen ketemu sama saya ya kan. Tapi kalau di sini kalau mau ketemu saya ini ketika PO 1000 piece ke atas baru saya yang boleh lah handle. Ya. Nah, tapi karena customer-nya mau tanya, dia masih penasaran ya kan, dengan harga yang di luar itu tadi. Saya suruh bawa hasil yang cetak di luar. Nah, cetak saya jelasin detail. Nah, kalau harga segini, jangankan nominal yang Bapak berikan, yang diberikan dari sana ya kan. Separuh harganya dari sana saya berani. Pak. Kalau speknya kayak gini loh ya. Jadi jahitannya hancur, ya kan. Warnanya, waduh. Wah. Nah, itu tipe C, kayak mesinnya. Tipe C 2 pas, cintanya nggak ori. Wah. Ini dia. Bu Lina udah semisal nih dihantam sama Bu Lina, ada dapat lagi Bu, masuk lagi sehari ini Bu. Ternyata gitu. Ini the power of output dari mesin Epson ya gitu. Makanya nggak akan pernah ngecewain customer ya gitu. Kalau mau diadu sama tipe C, jegar langsung. Tetap aja kalah ya. Tetap. Setiap CEO, setiap perusahaan orang itu punya ekspektasi yang lebih daripada hari ini, gitu ya. Di masa yang akan datang. Gitu. Nah, Mas Ulin ini punya overview apa lagi sih ke depannya gitu untuk membangun sublimasi perusahaan ini seperti apa secara development ya Mas? Nah, kalau untuk ekspektasi ke depan ya, target saya sama teman-teman ini pokoknya logo Master Racing dan pakaian yang ada yang dipakai sama GP itu harus ada Master Racing-nya. Target kalau kita segera. Nanti kan ada GP yang di Mataram kan nanti kan. Ya. Stadion lagi. Kok stadion mana? Sirkuit. Ya, jadi kita bisa support ya di sana. Kemarin saya kontak-kontak dengan ini pengurus ya kan. Pengurus lampu hijau lah. Ya. Wah, tepuk tangan. Bu Lina Sari masuk nih, siap Bu. MotoGP Bu. Ya doain aja ya kan. Biar mulus ya kan. Amin. Lancar semuanya. Lancar semua, luar biasa. Oke, berarti itu ya Mas, selain daripada masalah. Jadi sebenarnya Master Racing ini secara brand itu lebih kuat lagi di market ya. Kemudian siapa yang menggunakan Master Racing itu akan sangat berpengaruh kepada brand yang dibangun hari ini gitu ya. Gitu. Dengan benar-benar ya kalau dengan produksi hari ini sih saya yakin sih akan compete sih ya dengan hasil-hasil mesin. Apalagi diadu sama C nggak mungkin bisa menang. Ya. Nggak mungkin. Mungkin. Gitu. Sar. Aku dodolan aja dari tadi loh. Aku sudah segera. Masuk ya. Masuk terus. Alhamdulillah. Oke Mas Ulin, yang terakhir nih sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak buat rekan-rekan sekalian di luar sana yang mau usaha atau mau sukses seperti saya atau sukses di bidang sublim ini, step by stepnya secara ya mungkin 4-3 step kita bisa dikabarin gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang ya saya bilangnya teman-teman ya, kalau bos-bos ini mau nawarin yang mau ngasih anu ya suka. Ya jadi kalau untuk usaha Sublime sih yang pasti step awal yaitu yakin dulu sih kan. Kalau semua sesuatu kalau kita yakin ya hasil ini pasti tidak akan lepas dari keyakinan kita. Nah itu. Terus kedua juga kalau memang awal-awal ya ini tetap harus survive ya kan. Jangan mudah kemakan hati ya kan. Nah, seperti saya tadi ya kan. Barang opo ini kan. Nah, betul. Sekali dapat gitu 2 kali akhirnya udah beli mesin dijual lah. Ini jangan sampai lah ya kan itu. Sayang kan karena mesin juga harganya juga lumayan. Nah, itu. Terus kalau yang belum punya mesin, nah saya boleh promo ya. Boleh. Itu tadi mau saya singgung sedikit sih Mas. Iya.
Jadi teman-teman yang belum punya mesin mau masukkan atau mau proving di kita boleh ya kan? Nanti bisa kontak admin kita ada di Instagram nanti atau di searching di Google nanti pasti akan keluar Master Racing, nanti chipnya juga akan keluar di bawah ini juga ya di bawah ini juga bisa ya kan Ya, itu Jadi biar kan tahu hasilnya ya biar Mas ya. tahu hasilnya Saprim gimana. Kalau mau ngajak sharing-sharing sama saya silakan ya kan. Karena sharing dulu ya. ya karena saat ini sih kalau saya ya kan saya pribadi bisnis saat ini tuh tidak bisa kita sembunyikan dari apa namanya musuh kita atau bahkan kompetitor kita ya kan. Jadi gimana caranya kompetitor ini harus menjadi sahabat kita. Ya, merger ya, kolaborasi lah. Bisnis kolaborasi itu memang lagi disarankan di zaman ini. Ini kan saya ya tetap kan saya ada beberapa teman juga ya kan kompetitor ya kan. Saya juga pasti selalu ngecek mereka. Mereka pun saya tanya ya kan hasil saya tanya iseng lah. Itu pandemi ini cuman cetak 500 biji ya kan. 200 300 ya kan. Mungkin mereka juga gini, wah, ada yang ngomong, kuning kuat Mas Racing. Ada Mandi Mas. Ada yang bilang gini, wah ikut kok bayang ini. Pakai jampi-jampi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan sih. Karena kan saya juga banyak teman-teman sablon manual yang belum punya mesin kan. Nah, itu mereka juga suka Mas Racing sih. Oke. Jadi dari mereka juga Mas Racing bisa bertahan. Nah, ya intinya itu tadi sih. Ya kan, perbanyak teman. Kalau Mas Racing sih perbanyak saudara ya kan, maka orderan kita pasti akan banyak. Betul sekali. Betul sekali, setuju ya. Oke, itulah teman-teman ya sekilas tips dari Mas Racing. Sir, mau masuk lagi? Sudah. Oh, sudah puas ya. Podcast tenang aja di belakang. Oke, kalau gitu ada yang mau tanya nggak? Mas Aldi bisa kelihatan nggak yang recent? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini sih. Oh iya, saya lupa. Ya. Buat teman-teman juga ya kan, saya boleh promo juga ya. Boleh, bebas. Ya. Di YouTube juga. Ya. Jadi kan yang mau mulai usaha ya kan, itu juga bisa. Saya akan berbagi tips nanti di YouTube-nya Mas Racing, itu di Mas Racing Official. Di situ nanti saya juga akan share beberapa tips-tips awal usaha gimana, terus nanti kalau untuk mesin sendiri saya juga rencana mau bikin konten buat ngejelasin juga mantap. Ditunggu ya tuh Bu Lina udah. Cepetan. Oke. Siap. Nah, jangan lupa kunjungin Instagramnya Master Racing IND ya. Mas Racing IND, terus ada Mas Racing Official di Facebook ya. Di IG juga. Oh, ada 2 akun. Terus ada mrgarment.id, itu di Instagram juga. Oke. Di Facebook kita ada Mas Racing IND, banyak di Facebook. Kita insya Allah tips semua. Terus kalau yang channel kita di YouTube Mas Racing Official. Oke. Jangan lupa stay tune di semua kanal sosial medianya Mas Racing ya. Dan teman-teman bakal dapat sesuatu hal yang ya ini over real, bikin bisnis bukan MLM ya. Langsung datang ke sini aja. Gua nggak mau jualan MLM. Zaman ini MLM, Bang. Kapok. Saya kebujuk ya. Enggak dong. Gue cuma sekali doang. Gue kan sales juga aslinya. Enggak lah. Oke, jangan lupa kunjungi semua kanal sosial medianya Master Racing itu tadi sudah disebutin. And jangan lupa juga nanti kunjungin yang paling penting adalah subscribe di channelnya masterracing.ind. Dan jangan lupa subscribe juga di Wujud Unggul Official ya channel di sosial media Facebook dan Instagram dan Wujud Unggul Official @YouTube ya. Jangan lupa teman-teman bakal dapat hal-hal yang menarik, informatif dan juga pasti berguna buat teman-teman sekalian. Nah, kata terakhir dari kita. Cari apa? Sebelum foto dari Pak Ulin aja. Kata terakhirnya gimana, Pak? Iya gimana? Supaya kita lebih semangat lagi ini. Teman-teman lebih semangat lagi. Hajar gitu. Kalau Bapak kita hajar. Hajar. Kalau Mas Racing gaspol. Gaspol. Ya, meskipun bukan apa gas ya. Bukan blar-blar. Enggak. Bukan. Kita enggak sebelah itu.
Kita emang gaspol, harus gaspol lah. Oke. Nah, kalau begitu dengan berakhirnya acara foto, sesi foto dan podcast Bincang Bareng Juragan kali ini bersama Master Racing Owner ya, Mr. Uli Nuha ya, dengan berbagai macam kesuksesan dan perjalanannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian, dan jangan lupa stay terus di sosial medianya Wujud Unggul karena di Wujud Unggul pasti akan ada acara setiap hari minggunya. Ya, setiap minggunya. Jadi stay tune terus, pasti akan ada info-info menarik. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Lina and team as a Senior Manager Commercial Industries PT Epson Indonesia sudah hadir dan memberikan banyak pencerahan buat kita. Sampai ketemu lagi di next event berikutnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mau hadir di pagi hari yang ceria ini ya. Oke. Wujud memberikan yang terbaik buat rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.